Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu jamaah Magnet Rezeki yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda semua berada dalam limpahan keberkahan, rahmat, karunia, kecintaan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Agar hidup Anda lebih berjaya, lebih makmur, lebih sejahtera, lebih bahagia dan lebih mendapatkan ketenangan batin yang Allah Subhanahu wa taala titipkan pada hati sanubari Anda yang terdalam. Bapak Ibu, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini dan saya sengaja menyampaikan materi ini tepat bertepatan dengan puncaknya hari. Segala hari yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, puncaknya adalah hari ini, ya, yaitu Yaumul Arafah, hari Arafah. Maka materi saya hari ini adalah berjudul Puncak Keajaiban, ya. Puncak keajaiban. Bapak Ibu, Islam ini agama yang ajaib, luar biasa, ya. Islam ini agama yang ajaib. Maka manusia diajak untuk masuk ke dalam din al-Islam. Manusia diajak untuk masuk kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hidup ini begitu indah, hidup ini begitu ajaib, hidup ini penuh dengan miracle demi miracle demi miracle, ya. Keajaiban demi keajaiban demi keajaiban, Bapak Ibu, ya. Cuma manusia juga syaitan, jin ingin mengeluarkan kita dari keajaiban ini. Padahal Masya Allah. Maka jika hidup Anda tidak ajaib, jika rezeki Anda seret, jika rezeki Anda itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk sama-sama kita kembali ke dalam agama yang ajaib ini, yaitu al-Islam, ya'lu wa la yu'la alaih, yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Maka Bapak Ibu, di dalam Al-Quran disebutkan tentang banyak sekali keajaiban demi keajaiban tersebut, ya. Dimulai dari kisahnya Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, ya, terus gitu, ya. Yusuf, ya, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad SAW, juga Nabi Lut dan seterusnya, ya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Ini adalah kisah keajaiban demi keajaiban yang diterima oleh mereka, ya. Diterima oleh Zakaria yang ingin mendapatkan anak, ya, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya Maryam yang mendapatkan makanan secara ajaib dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa yang bertemu dengan Khidir dengan peristiwa yang ajaib, ya. Kemudian Nabi Sulaiman yang memiliki kekayaan dengan penuh keajaiban. Nabi Daud alaihi salam yang mengalahkan musuhnya dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak, ya, golongan yang kecil mengalahkan yang besar dengan izin Allah. Maksudnya dengan izin Allah ini dengan keajaiban yang manusia menyebutnya adalah keajaiban. Berulang-ulang juga Allah sebutkan tentang kun fayakun, ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah katakan jadi, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya kalau Allah ingin mengatakan jadi, maka jadi, ya. Maka ini adalah agama keajaiban, agama yang penuh dengan keajaiban. Dan Allah ingin agar hidup Anda pun demikian. Allah ingin agar hidup Anda pun, kita semua, ya, adalah ajaib, ya. Ajaib. Bagaimana tidak ajaib, ya? Rabbnya maha ajaib, ya. Agamanya adalah aturan-aturan yang ajaib. Kitabnya adalah kitab ajaib, ya. Masya Allah, ya. Maka tentunya yang harus kita lakukan adalah terus merayakan diri kita. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah bahwa kita masuk ke dalam din yang ajaib ini, ya, agama yang ajaib ini. Maka karena agamanya ajaib, ya, hari rayanya Allah buat ajaib, Bapak Ibu, ya. Hari rayanya adalah hari raya
keajaiban, ya. Maka materi saya saat ini adalah puncak keajaiban. Allah ingin agar kita merayakan keajaiban ini. Allah ingin agar kita bersyukur atas keajaiban ini, ya. Allah ingin agar kita, ya, mensyukuri, menikmati, merayakan gitu keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Kapan itu? Ya sekarang, ya. Sekarang ini, ya. Makanya saat hari ini Arafah, ya, kemudian besok Yaumun Nahar atau hari penyembelihan Idul Adha, kembali kepada pengorbanan, ya. Lalu kemudian berkumpulnya manusia di padang mahsyar, ya, untuk berwukuf, ya. Al-Hajju Arafah, haji itu adalah pada saat wukuf di padang Arafah, lalu kemudian bertawaf dan seterusnya. Ini adalah alur keajaiban, Bapak Ibu, ya. Jadi alurnya itu dimulai dari kita mensucikan diri pada saat Ramadan. Saat Ramadan kita mensucikan diri, udah selesai mensucikan diri selama 1 bulan, Allah Subhanahu wa taala minta kita merayakan. Apa merayakannya? Merayakan kita menang dari hawa nafsu kita, ya. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan keajaiban demi keajaiban demi keajaiban, ya. Lalu kemudian setelah itu yang kita lakukan adalah, kalau Anda mendengarkan materi saya, rahasia keajaiban, kita kembali kepada manusia. Kita tidak lagi mementingkan diri kita sendiri. Yang kita pentingkan siapa? Orang lain. Orang lain jauh lebih mulia daripada kita. Orang lain jauh lebih butuh daripada kita. Orang lain jauh lebih kita harapkan kebaikannya daripada kita. Kenapa? Karena kita sudah mengerti bahwa kita ini satu. Ketika kita memikirkan orang lain, maka kita sebenarnya juga memikirkan diri sendiri. Bahkan sebenarnya kita nggak perlu memikirkan diri sendiri, karena diri kita, ketika kita memikirkan orang lain, maka malaikat mendoakan kita, Allah memikirkan, ya, urusan kita. Lalu kemudian, ya, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada Idul Adha ini, ya. Saat Idul Adha inilah, ya, saat Allah Subhanahu wa taala ingin dipentingkan. Kalau kita mampu untuk mementingkan orang lain, kalau kita mampu mementingkan orang lain lebih penting daripada diri sendiri, bagaimana Allah? Maka Allah jauh lebih penting untuk diutamakan daripada yang lainnya. Allah jauh lebih pantas untuk kita utamakan. Manusia aja kita sanggup untuk utamakan, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki, yang memberikan kehidupan pada kita, yang memberikan nafas pada kita saat ini, yang kita nggak pernah bayar, yang memberikan jantung yang berdegup tanpa kemudian kita pompa, ya, kemudian yang memberikan darah yang mengalir kepada seluruh sel-sel dalam tubuh kita. Semuanya free, semuanya gratis. Siapa yang berikan itu? Allah Rabbul Alamin. Maka inilah puncaknya, puncak keajaiban. Kapan itu puncak keajaiban? Ketika manusia mementingkan Allah daripada yang lainnya. Masya Allah. Ketika Allah lebih dipentingkan daripada yang lain, maka ini adalah puncak keajaiban. Ketika Allah lebih diutamakan daripada seluruh yang ada di muka bumi, maka inilah puncak keajaiban. Bagaimana tidak ajaib? Manusia diciptakan dengan penuh kelemahan, dengan zaluman jahula, penuh kezaliman, penuh kebodohan. Lalu kemudian dia, ya, dengan kebodohan dan kejahilannya itu, kezalimannya itu, mengakui dirinya salah. Lalu kemudian meminta ampun kepada Allah. Lalu kemudian dia sudah tidak lagi peduli terhadap dirinya. Siapa yang dia pedulikan? Allah. Allah yang lebih dipentingkan dari segalanya. Bagaimana tidak ajaib? Ada manusia yang akhirnya dia tidak mementingkan dirinya, tapi dia mementingkan penciptanya. Inilah keajaiban, inilah puncak keajaiban. Maka Allah berikan simbol terhadap puncak ini. Allah berikan simbol yang banyak sekali dalam, ya, peristiwa keajaiban ini, ya. Makanya Allah kumpulkan, ya, manusia, ayo semua kumpul semua, ya, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya, panggil manusia itu, gitu, ya, untuk ke Baitullah, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka, ya,
Dalam surat Al-Hajj ayat 27, ya, wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan, ya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Nah, kemudian ya'tuka rijalan, kalian akan melihat, ya, orang-orang, wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik, datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin bahagia melihat manusia datang kepada Allah dengan berpayah-payah, ya, dengan berpayah-payah, dengan lusuh, dengan unta yang kurus kering, saking jauhnya perjalanan. Kemudian mereka semua datang kepada Allah Subhanahu wa taala, mementingkan Allah, ya, mementingkan Allah di antara segalanya. Dan Allah menetapkan satu tempat, ya, wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'a, ya, dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah, ya. Maka ini semua manusia berkumpulnya ke Baitullah. Untuk apa di Baitullah? Alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang yang tawaf, yang beribadah, yang ruku dan yang sujud.